Shalom, saudara kekasih Tuhan. Saya harap di kesempatan ini kabar kita dalam keadaan sehat, baik-baik seperti surat 3 Yohanes mengatakan, jiwa kita, roh kita baik-baik di hadapan dan di dalam Kristus. Berjumpa kembali di dalam program YouTube Sekolah Alkitab Metanoia, yang dalam kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal kita di tahun ini. Nah, tema renungan kita pada kesempatan ini adalah pada bintang nyata karyanya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat fenomena bintang Bethlehem yang muncul ketika Yesus Kristus atau firman yang menjadi manusia itu hadir dalam sejarah bangsa Israel, kita menemukan hal yang menarik, saudara-saudara, pada bintang nyata karyanya, bahwa Allah selalu bekerja dalam perencanaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kecerdasan dan hikmat yang selalu memulai karyanya dengan master plan atau rencana ilahinya yang sempurna. Nah, itu sebabnya orang percaya tidak sepantasnya melupakan kisah historis atau sejarah dari kisah-kisah Natal seperti yang dilaporkan oleh Matius dan Lukas. Nah, itu sebabnya tema perenungan pada bintang nyata karyanya ini memberikan satu pesan yang menarik, bahwa bukan sebuah kebetulan saat Kristus lahir ditandai oleh fenomena dahsyat. Itu sebabnya dapat dilihat terlebih dahulu penciptaan bintang sebelum manusia tercipta. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 16-17, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Nah, dari teks yang kita baca ini, kita menemukan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang. Hal ini membawa kita kepada satu ilmu perbintangan yang namanya astrologi. Dan ternyata menariknya, hal ini berhubungan dengan para Majus. Ketika para Majus melihat bintang Bethlehem itu, tentunya orang Majus bukan orang-orang Kristen, tetapi orang di luar Kristen yang justru meresponi karya Allah, yang justru meresponi bintang Mesias. Ini juga ironis sekali. Karena apa? Justru yang menyambut Mesias bukan orang beriman, tetapi ini menunjukkan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang sebenarnya merindukan juru selamat, yang merindukan kebenaran itu, dan orang Majus meresponinya melalui bintang. Nah, tatkala kita melihat ilmu perbintangan dari sudut pandang Alkitab, maka didapatkan berita Injil yang menjelaskan bintang yang didesain untuk mengarahkan manusia kepada Allah pencipta dan menuntun kepada Kristus Yesus. Ini menariknya, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang boleh kita renungkan dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini. Nah, pemazmur juga pernah mengatakan dalam Mazmur 19 ayat 2-5, bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, seperti pemandangan ini, ya, gunung, lembah, dan semua ini menceritakan kemuliaan Allah, yang disebut oleh gereja mula-mula dengan istilah prevenient grace, anugerah umum atau wahyu umum yang memperlihatkan kemuliaan Allah melalui alam ciptaannya. Nah, hal ini menyampaikan pengetahuan kepada siapa saja di bumi sejak awal. Tak peduli apapun bahasanya, setiap orang berkesempatan mendengar pesan yang Allah taruh dalam kesaksian yang langit, gunung, lembah, pohon-pohon boleh nyatakan dan ceritakan.
Ini menarik kalau kita boleh hayati bersama-sama. Selanjutnya kitab Ayub yang secara umum disepakati sebagai kitab tertua dalam Alkitab, dan ditemukan bahwa Allah sendiri menyebutkan nama-nama gugusan bintang atau konstelasi bintang. Misalnya dalam Ayub 9 ayat 9, dialah yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang langit selatan. Dan menariknya kata zodiak itu ditemukan di dalam kitab Ayub. Berasal dari bahasa Yunani dalam terjemahan Septuaginta, zodiakos, yang berbeda dengan horoskop, ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu dapat kita temukan di dalam Ayub 38 ayat 31 sampai 33. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika atau membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burui? Itulah yang di dalam bahasa Yunani Perjanjian Lama Septuaginta disebut zodiakos atau sabuk di langit. Dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Pengiring-pengiring adalah satelit-satelit yang kita bisa lihat di planet-planet yang ada. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Nah, dalam ayat 38 ini kita menemukan kata zodiak, zodiakos, yang artinya sabuk di langit di mana matahari, bulan, dan planet-planet bergerak. Menarik kalau kita belajar ilmu tentang alam semesta ini, bahwa setiap planet, setiap galaksi itu berputar dan bergerak seturut dengan alurnya dan tidak bertabrakan. Bahkan bumi kita ini bisa aman karena ada satu planet yang menjaga gawang, namanya planet Jupiter, yang melontarkan setiap benda asing itu keluar dari tata surya kita. Ini bentuk pemeliharaan Allah yang luar biasa. Nah, kata zodiak, sabuk di langit, ini dikenal dalam berbagai budaya di dunia dengan nama-nama yang sama, namun penyebutannya yang berbeda sesuai bahasa setempat. Seseorang dapat meneliti prasasti Babilonia dan lukisan di dinding gua pada zaman es, dan akan menemukan konstelasi Taurus yang sama persis. Hal ini artinya nama gugusan-gugusan bintang ini berasal dari sumber yang sama. Dan menariknya kalau kita belajar teologi agama-agama, Bapak Ibu Saudara, setiap agama itu mempunyai serpihan-serpihan kebenaran. Salah satunya di dalam mitologi Yunani kuno, kita bisa melihat bahwa ada yang namanya sebuah serpihan kebenaran yang menjelaskan mengenai domba, anak domba yang disembelih. Paulus pun juga mengatakan demikian. Kepada Allah yang tidak kamu kenal itu, itulah yang aku beritakan. Ternyata Allah menggunakan prevenient grace untuk memperkenalkan dirinya. Tinggal manusia mau merespon apa enggak. Nah, lebih lanjut, dalam Yesaya juga dikatakan bahwa Allah mengenal nama setiap bintang. Yesaya 40 ayat 26. Kenapa? Karena tiap-tiap bintang, gugusan bintang itu membawa pesan yang bergerak di sepanjang lintasan langit. Dan ini menceritakan sebuah pesan. Ini hebatnya. Kita mau menghayati Natal di tahun ini dengan lebih dalam. Apa itu Natal? Pada bintang nyata karyanya. Sebagai contoh, kalau kita melihat gugusan Virgo yang artinya perawan, dan bintang yang paling cemerlang dalam gugusan Virgo adalah bintang yang dalam bahasa Ibrani disebut Zera, yang artinya benih atau keturunan. Kata ini persis sama dengan yang digunakan dalam Kejadian 3:15, keturunan, yakni penyertaan Injil yang pertama kali, di mana dinyatakan bahwa benih atau keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Yang berikutnya, bintang yang paling cemerlang dalam gugusan Virgo adalah bintang yang dalam bahasa Ibrani disebut Alzemes atau tunas, yang dapat ditemukan dalam Yeremia 23 ayat 5 dan Zakaria 6 ayat 12, yang juga menggambarkan sang tunas, yaitu Mesias. Bintang berikutnya yang ketiga yang cemerlang di dalam gugusan Virgo adalah bintang yang dalam bahasa Ibrani disebut Zafi Javeh, yang artinya Adonai yang permai dan mulia, di Yesaya 4 ayat 2.
Sedangkan bintang cemerlang keempat dalam gugusan Virgo adalah bintang yang dalam bahasa Arab disebut Al-Muridin, yang artinya yang diutus, yang sama menggambarkan Yesus sebagai Dia yang diutus. Yohanes 5 ayat 23 dan 26. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam satu gugusan bintang Virgo saja didapatkan pesan demikian. Di dalam diri perawan ada sang benih, sang tunas, yang akan menjadi Dia yang diutus, yang adalah Adonai yang permai dan mulia. Menarik sekali. Bahkan Flavius Josephus, seorang sejarawan dan filsuf Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus pada abad pertama, menuliskan demikian. Dia juga menetapkan tutup dada untuk ditempatkan di tengah-tengah baju efod yang melambangkan bumi yang berada di tengah-tengah dunia. Juga terdapat ikat pinggang imam yang menandakan laut yang mengelilingi alam semesta. Kedua batu krisopras yang terdapat di bahu imam besar ya, masing-masing menyatakan matahari dan bulan. Sementara kedua belas batu permata yang ada di tutup dada, entah kita memahaminya sebagai jumlah bulan atau sebagai lingkaran yang disebut oleh orang ini sebagai zodiak. Tidak hanya itu, 12 zodiak utama juga ditemukan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, di sinagog, terukir di lantai dan lukisan sebagai gambaran sejarah, gambaran zaman dalam sejarah. Bahkan Paulus mengutip Mazmur 19 untuk mengatakan kepada orang Yahudi bahwa Injil atau selalu ada Injil yang diberitakan kepada mereka. Dalam Kisah Rasul 17 juga diceritakan Paulus bersoal jawab dengan dua filsuf besar, Stoa dan Epikuros. Dan Paulus mengutip yang dikutip oleh pujangga mereka, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini adalah puisi tentang gugusan bintang. Ternyata semua agama memiliki yang namanya prevenient grace, anugerah ini. Tinggal apakah mereka mau meresponi sang Natal itu. Nah, kita bersyukur kalau kita boleh meresponi sang Natal itu. Kita melihat ciptaannya, kita melihat bintangnya, dan membawa pesan bahwa Dia yang diutus oleh Adonai yang permai dan mulia, Mesias, yang mengembalikan kita kepada gambarnya. Maka keselamatan tidak hanya bicara soal surga, tapi bicara bagaimana seperti halnya Kristus memiliki natur Allah sejati dan manusia sejati, tanpa terpisah, tanpa terbagi, tanpa bercampur. Demikian memungkinkan orang yang percaya di dalamnya untuk serupa dengan Dia, untuk boleh ambil bagian dalam hidupnya Allah, kudus dan tak bercacat. Itulah berita Natal. Maka kalau kita boleh kaitkan dengan penampakan bintang saat Yesus lahir, ini merupakan konjungsi planet dan penampakan bintang novae. Bintang ini menampakkan diri pada bulan Februari tahun 5-4 sebelum Masehi. Tahunnya juga cocok dengan perkiraan kelahiran Yesus. Tinggal perkiraan tanggal dan bulannya. Juga jika dikalkulasi, penanggalan tradisional gereja juga tidak jauh bergeser. Sebab menurut para astronom, penampakan bintang novae bisa lebih dari 7 bulan. Dan menurut Injil Matius, orang Majus itu menjumpai bayi Yesus yang sudah dilahirkan sebelumnya. Jadi tidak mustahil bagi Yesus dilahirkan pada akhir bulan Desember atau awal Januari. Iman Kristen adalah iman yang menyejarah, bukan dongeng, bukan mitologi, tapi iman yang dibuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan firman yang telah menjadi manusia itu memungkinkan kita yang percaya kepadanya, yang ambil bagian dalam kematian kebangkitannya, untuk juga bangkit mendapat hidup seperti hidupnya Allah, kudus dan tak bercacat. Bila ini kita hayati di tengah-tengah pandemik di tahun ini dan tahun depan kita nggak tahu juga, tapi melalui Natal ini kita boleh menghayati bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita dan menuntun kita sampai kepada kesempurnaan serupa dengan Dia melalui rahmat ilahi yang ada bekerja di dalam kita dalam proses keselamatan terus menerus sampai Dia menjemput kita kembali. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan di hari ini yang mengingatkan dan menghayati
tentang berita Natal yang membawa kami mengingat karyamu yang luar biasa, baik anugerah umum maupun anugerah khusus di dalam Yesus, yang membuat kami semakin hari terarah kepada Engkau. Di tengah kondisi pandemik ini pun kami tetap mau tinggal di dalam Engkau dan berpegang teguh pada Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada program dan kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Amin.